Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Tenaga Elektrik dengan kode mata kuliah L3207. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang motor sinkron lah ya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang transformator. Nah, outline-nya yang diharapkan adalah kita punya 3 outline. Yang pertama ada ideal transformator, kemudian real transformator, dan yang ketiga transformator 3 fasa. Tapi untuk minggu ini kita akan fokus ke 2 materi di atas ini, yaitu ideal transformator dan real transformator. Ya, sebelum masuk ke materi ideal transformator, kita ada pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama, apa itu transformator? Oke, coba direnungkan terlebih dahulu, apa itu transformator? Ya, trafo atau transformator itu adalah perangkat yang mengubah daya listrik AC pada suatu level tegangan menjadi daya listrik AC pada level tegangan yang lain melalui aksi medan magnet. Atau kalau kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang dasar-dasar trafo itu sendiri, kita bisa kembali ke materi rangkaian elektrik 2. Di sana ada tentang rangkaian yang tergabung dengan magnet. Nanti kalian akan belajar dasar-dasarnya di sana juga ada. Jadi ini masih meneruskan dari apa yang kalian pelajari di rangkaian elektrik. Selanjutnya, mengapa kita mempelajari transformator? Nah, sebelum menjawab ini, kita harus tahu terlebih dahulu sejarah transformator itu sendiri. Yakni, sistem distribusi itu pertama kali ada di Amerika Serikat dengan sistem 120 volt DC yang diciptakan oleh siapa? Ya, betul, Thomas Alva Edison untuk mengirimkan daya ke lampu pijar yang dimilikinya. Pembangkit listrik sentral pertama Edison ini mulai beroperasi di kota New York sekitar September 1882. Sayangnya, sistem tenaganya menghasilkan dan mentransmisikan daya pada tegangan rendah, sehingga diperlukan arus yang sangat besar untuk memasok daya dalam jumlah besar. Terus, arus yang tinggi ini kemudian akan menyebabkan penurunan tegangan yang sangat besar dan hilangnya daya pada saluran transmisi. Ingat, untuk losses kan kita biasa menggunakan P sama dengan I kuadrat R. Semakin besar arus, berarti losses yang ada dalam jaringan transmisi akan semakin besar. Nah, ini menyebabkan area servis dari stasiun pembangkit itu semakin sempit. Sehingga pada tahun 80-an pusat pembangkit listrik ditempatkan pada setiap blok kota untuk membatasi masalah ini. Faktanya bahwa tidak dapat ditransmisikan jauh, jadi hanya lokasi yang tidak terlalu jauh, sehingga di sini akan terjadi adalah pembangkit kecil yang terlokalisasi dan ini cenderung tidak efisien. Kemudian kita berbicara tentang seberapa pentingnya trafo di era modern. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya kalau trafo itu meningkatkan level tegangan dari suatu rangkaian tadi. Nah, itu ada kompensasi yang dimiliki. Kalau kita menaikkan tegangan, berarti kita harus mengurangi arusnya untuk menjaga keseimbangan daya tadi. Kan kalau P sama dengan V kali I, cos P dan seterusnya kan ya kalau untuk daya AC. Nah, kalau kita menaikkan tegangannya berarti arusnya akan semakin turun. Nah, dengan turunnya besar arus tadi itu menyebabkan semakin kecilnya losses yang dimiliki. Jadi, kalau tegangannya tinggi, maka arusnya pasti akan semakin kecil. Nah, dengan kecilnya arus tersebut, maka losses yang hilang ketika ditransmisi itu akan semakin kecil. Nah, kalau nggak ada trafo, mungkin kita akan tidak bisa menikmati daya listrik yang dihasilkan pembangkit yang jauh dari tempat kita berada saat ini. Oke, kita mulai masuk ke materi yang pertama tentang ideal transformator. Di ideal trafo kita akan tiga hal yang akan kita bahas, yaitu tentang dayanya, impedansinya, dan bagaimana menganalisisnya. Oke, yang pertama, ideal transformator. Ini adalah gambar dari trafo sendiri, kemudian ini adalah rangkaiannya secara simbolis seperti ini. Nah, untuk ideal transformator itu adalah ketika kita memiliki indeks K itu sama dengan 1. Jadi
silahkan kalian coba kembali buka materi rangkaian elektrik. Nanti coba akan saya tampilkan kartnya di atas, jadi silahkan kalian klik saja. Kalian bisa mempelajari tentang trafo di sana, bagaimana tentang mutual induktansi, nilainya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ketika kita berbicara tentang ideal trafo, berarti kita berbicara dengan indeks K sama dengan 1, sehingga persamaan yang kita gunakan nantinya akan jadi seperti ini. VS dibagi VP sama dengan NS dibagi NP sama dengan A. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di semua persamaan ini, bahwa fase VP sama dengan fase VS. Fase VP sama dengan fase VS, dan sudut fase IP itu sama dengan sudut fase IS. Dan rasio lilitan dari transformer ideal itu mempengaruhi besarnya voltase dan arus, tetapi dia tidak mempengaruhi besar sudut fasanya. Oke. Nah, kita kalau berbicara tentang transformator, kita tidak lepas kalau kita perhatikan di sini ya, ada yang namanya titik, atau kita kenal dengan nanti sebut dengan dot convention. Ya, jadi dot convention itu seperti apa? Jika tegangan primernya positif pada ujung dot, maka di ujung dot lainnya juga pasti akan positif. Seperti itu gampangnya. Nanti untuk penjelasan secara detailnya bagaimana kok bisa seperti itu nanti akan ada di slide berikutnya. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama tentang daya pada transformator ideal. Untuk tegangan AC kita bisa menggunakan persamaan seperti ini ya. Pin sama dengan tegangan primer dikali arus di primer dikali cos P di primer. Nah, kalau tegangan outputnya berarti sama saja, tegangan di sekunder dikali arus di sekunder dikali cos P di sekunder. Nah, karena tadi mutual induktansinya bernilai atau K-nya bernilai 1, maka sudut P untuk pas primer dan P untuk sekunder itu nilainya akan besarnya sama, karena tadi di sebelumnya kita sudah state bahwa tidak akan mengalami perubahan sudut fasa sama sekali. Maka power factor di primer dan di sekunder itu nilainya akan sama. Selanjutnya kita berbicara tentang impedansi. Masih kita berbicara tentang, selanjutnya kita akan berbicara tentang di PO tadi. Untuk VP itu bisa besarnya adalah VP per A, dan IP dan cos P dan seterusnya, sehingga kita bisa inputkan hasilnya Pout nanti akan besarnya akan sama dengan Pin. Kan tadi kita sudah punya ya VP itu, kalau kita kembali ke slide sebelumnya ya, ini VP itu besarnya seperti apa. Kalau ini kita tidak gunakan, VP sama dengan VS sama dengan A dikali VP, kan seperti itu kan ya. Nah, jadi kita nanti bisa substitusikan hal itu untuk VP, untuk IP seperti apa, nanti akan menghasilkan seperti ini, sehingga A dikali A akan hilang, tinggal VP dikali IP dengan cos P. Kan ini VS nih, VS tadi apa, kita bisa lihat untuk konversi ke A nya dan IS nya sama, kita rubah ke primer semua, dan ternyata untuk ideal transformator Pout itu akan sama dengan Pin. Ingat ya, ini masih tentang yang ideal, trafo ideal. Kalau dayanya Pout sama dengan Pin, lalu bagaimana dengan impedansinya? Impedansi di ideal transformator adalah bernilai ZL sama dengan VL dibagi IL, di mana L di sini adalah load, berarti adalah di sisi sekunder, dibagi I di sekunder. Nah, untuk melihat ini kita juga bisa melihatnya di impedansi di depannya, baik dia Z aksen L ini sudah melewati trafo, maka besaran adalah VP dibagi dengan IP, di mana VP sama dengan A VS dan IP sama dengan IS per A, maka kita bisa rubah persamaan tadi ketika kita akan
memajukan dari belakang ke depan, maka untuk mengetahui Z aksen L itu besarnya akan sama dengan A kuadrat dikali ZL. Di mana sih letak Z aksen L? Z aksen L itu letaknya ada di sini, berarti dia ada di depan trafo. Seperti itu ya. Oke, ini mungkin akan membingungkan kalau kita hanya berbicara tentang persamaan-persamaan saja. Maka kita coba masuk ke materi berikutnya tentang analisisnya. Nah, misalkan gini, kita punya sebuah rangkaian seperti ini dengan sumber adalah 480 sudut 0, kemudian di transmisi kita ada 0,18 ohm dan Z-nya adalah dan XL-nya adalah 0,24 ohm J. Jadi kita di sini tanpa menggunakan trafo, kita diminta untuk menghitung tegangan di load dan losses pada transmisinya. Kita diminta untuk melakukan itu. Terus kemudian di sisi lain kita punya sumber yang sama 480 dengan sudut 0. Kemudian kita punya trafo step up, dimana di sini kita lihat tahu step up dari mana karena perbandingan dari NP dan NS-nya. Untuk NP-nya 1 dan NS-nya 10 berarti dia dilipat gandakan. Di sini transmisinya masih sama. Kemudian kita step down-kan kembali untuk masuk ke dalam load-nya. Kita sama diminta untuk menghitung tegangan di load-nya dan losses pada transmisinya. Kita akan bandingkan keduanya dengan trafo dan tanpa trafo. Oke, kita coba selesaikan untuk case yang pertama. Untuk case yang pertama, berarti kalau kita melihat jalur yang ada di sini ya, rangkaian di sini ya, besarnya IG pasti akan sama dengan besarnya I-line dan besarnya I-load. Kenapa? Karena tidak ada percabangan di dalam satu siklus ini, satu rangkaian tertutup. Berarti IG, I-line dan I-load. Maka I-line besarnya adalah besarnya tegangan dibagi Z-line ditambah Z-load. Kan gitu ya. Impedansi beban ditambah dengan impedansi yang ada di line, sehingga arus line yang kita miliki adalah 90,8 dengan sudut minus 37,8 derajat. Satuannya ampere. Lalu kalau kita sudah punya arus line, maka kita dapat menghitung tegangan di load. Tegangan di load itu besarnya arus line dikali dengan Z load-nya atau impedansinya. Arus line-nya kita punya yang ini. Kemudian impedansi load-nya itu sudah diketahui di soal ya, 4 plus J3. Berarti di sini 4 plus J3. Sehingga kita punya tegangan di load adalah 454 dengan sudut minus 0,9. Lalu, berapakah losses yang kita miliki? Nah, karena losses tadi adalah besarnya arus yang dilewati pada transmisi dikuadratkan dikali dengan hambatannya itu sendiri. Sehingga I-line dikuadratkan dikali R-line, hasilnya adalah 1484 watt. Itu losses yang kita miliki tanpa trafo. Oke, kita coba buktikan. Tadi pernyataannya adalah ketika di introduction tadi sudah dijelaskan, dengan trafo kita memiliki arus line yang kecil, sehingga losses ketika di line sangat kecil. Oke, coba kita selesaikan. Yang pertama, kita hitung dulu impedansi refleksi dari trafo step down. Ya kan? Ini kan tadi ada rangkaiannya seperti ini. Kita majukan dulu beban ini ke depan. Ya. Impedansi refleksi itu kalau kalian traceroute lagi atau cek lagi, itu ada di RE sudah dijelaskan bagaimana menghitung impedansi refleksi itu sendiri. Nah, besaran Z load itu kan tadi udah ada tuh, N kuadrat dikali dengan Z load-nya. N-nya itu adalah perbandingan tadi, atau tadi saya sebutnya dengan huruf A, berarti A kuadrat dikali dengan Z load-nya, berarti Z aksen load-nya kita miliki adalah 400 plus J 300. Dan Z ekivalennya berarti adalah Z line-nya ditambah Z load. Kenapa? Ini adalah Z load-nya setelah di depan trafo, sudah maju dalam depan trafo. Kemudian ini adalah line kita. Jadi kita punya impedansi baru di sini, nanti impedansi total adalah Z ekivalen.
Nah, seperti itu. Setelah seperti ini, maka kita tinggal majukan lagi, lompat ke depan trafonya. Bagaimana? Sama, kita masih pakai N kuadrat Z ekuivalen atau pakai A kuadrat Z ekuivalen. A-nya tadi perbandingannya, sehingga kita dapatkan 5,003 dengan sudut 36,88 ohm. Itu Z aksen ekuivalen kita. Tadi ada Z aksen load, kita punya Z ekuivalen. Setelahnya kita majukan lagi, kita punya Z aksen ekuivalen. Nah, kalau kita punya Z aksen ekuivalen, berarti rangkaian kita tinggal ada seperti ini. Nah, ini adalah Z aksen ekuivalen. Yang sini udah nggak ada. Jadi rangkaian kita sudah sangat pendek sekali ya. Sumber sudah ada, Z ekuivalen sudah ada, tinggal mencari IG-nya. IG kita tinggal pakai dong tegangan dibagi Z aksen ekuivalen. Z aksen ekuivalennya tadi besarnya adalah 5,003 dengan sudut 36,88. Tegangan sumbernya adalah 480 sudut 0, sehingga kita punya arus generatornya sebesar 95,94 dengan sudut minus 36,88 ampere. Nah, lalu setelah kita punya IG seperti apa? Kita mundurkan lagi ke belakang pakai perbandingan trafo tadi. Jika arus generator sudah diketahui, maka kita dapat menghitung arus line berdasarkan trafo step up-nya. Begitu juga arus load dapat diketahui dari trafo step down-nya. Sekarang di bagian transmisi kita bahas terlebih dahulu. Ini adalah persamaan yang sama dengan pendahuluan kita tadi. Mana ya tadi? Ini persamaan yang kita gunakan masih sama dengan ini. Primer itu adalah generator, sekunder adalah ketika di line-nya atau transmisinya, ya kan? Nah, berarti yang kita miliki adalah, ya, dengan persamaan tersebut kita bisa menghitung nantinya berapa besar arus yang ada di line-nya. Nah, dengan itu berarti kita tahu berapa arus line-nya. Line berarti NG atau generator di sisi primer dikali arus di generator dibagi N line di sisi sekunder. NG per N line tadi 1/10 ya. Ini 1/10 dikalikan IG-nya tadi. Ya, kita akhirnya dapat arus di line itu sebesar 9,594 dengan sudut minus 36,88. Tadi sudah disampaikan. Lihat sudut fasanya ada perubahan? Tidak, karena dengan trafo dia tidak akan melakukan perubahan sudut fasanya. Lalu kita coba lagi ke trafo beban, kita mundurkan lagi dengan persamaan yang sama sehingga kita dapatkan ilutnya adalah sebesar 95,94 dengan sudut minus 36,88. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa besar lossesnya. Losses itu dapat diketahui dengan I kuadrat kali R. I kuadratnya kita ambil magnitudenya 95,94 dikuadratkan, hasilnya kita dapat 16,7 watt. Lalu tegangan di loadnya adalah 479,7 dengan sudut minus 0,01 volt. Nah, dari sini coba kita bandingkan berapa tegangan yang ada di load yang di sini dan berapa tegangan load tanpa trafo. Tegangan load tanpa trafo tadi kita miliki 454 dengan sudut minus 0,9 dan lossesnya adalah 1484. Nah, sedangkan di bagian yang dengan trafo kita dapat 479 dan untuk lossesnya adalah 167. Lossesnya sangat jomplang sekali ya, dengan 1000 sekarang jadi tinggal 16. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang ideal transformator. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kita ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah. Oke, sekian dari saya tentang ideal transformator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.